Ketika kita sholat, kapan niat dipasang? Ketika takbir. Maka tidak dianggap cukup ayah bunda dari rumah lalu ngambil wudhu lalu datang ke masjid sholat tanpa niat, batal sholatnya, karena itu azam. Sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan dinamakan azam. Kami nak menyibukkan diri pada teman. Ustaz tak, kalau kalah kau mayang dulu, kalau salah kau mayang dulu duduang. Pandai macam kitab tak? Enggak, kau hilang jauh. Dan duduk-duduk dengan boleh. Umat tidak diajak untuk berhilaf iko gara-gara kunut asa golok. Gimana sih? Saya sempat juga ceramah di masjid sekali dulu tuh. Gara-gara kunut subuh pakai golok, datang saya ke sana. Saya jelaskan kayak gini, tidak berani dia. Mana parang yang kemarin tuh? Saya mengatakan yang benar kok. Untuk apa menyampaikan yang takut? Tidak ada. Silakan saja, sebelum kita lahir dah ada dibahas. Kalau memang masuk neraka kunut subuh tuh, tidak tabayang deh no. Mayoritas ulama itu mazhab Syafi'i banyak emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga dilapangkan alam kuburnya. Bila masih hidup, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan afiah dan kesehatan, disembuhkan dari segala penyakit, disampaikan segala cita-cita. Dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, dan juga kita hadiahkan pengarang kitab kita yang akan kita baca saat ini. Dan juga kita hadiahkan kepada orang-orang yang berjasa di masjid kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pasang niat belajar dalam hati supaya kita belajar mendapatkan ilmu, bukan untuk mendebat orang atau untuk terlihat pintar di hadapan orang. Nawaitu ta'lim al-muta'allim al-ifadah wal istifadah wan nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Baiklah, sebelum kita mengkaji kitab ini, kitab kita ini Pak Imam adalah kitab salah satu dari Hasyiah Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malbari, orang India Selatan. Beliau termasuk salah satu orang yang membesarkan darwis yang di Indonesia dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Zainuddin Al-Malbari ini adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami adalah murid dari Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Qasqalani. Jadi jelas sanadnya ya, seluruhnya adalah bermazhab Syafi'i. Buku ini dihasiahkan, judulnya adalah I'anatut Thalibin, pengarangnya adalah Abu Bakar As-Sattah. Di antara orang Indonesia yang mengambil sanad dengan beliau adalah Maimun Zumair yang telah meninggal dunia. Jelas bukunya bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak main-main. Jelas Pak Imam kan? Bukunya jelas bisa. Buku ini dipertandingkan di seluruh Indonesia secara nasional dalam bentuk Fathul Mu'in. Oke, selesai. Itu perkenalan kitabnya. Adapun judul yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah syarat-syarat berjamaah. Karena kita lihat kadang-kadang banyak juga di antara kaum muslimin yang tak mengerti bagaimana cara berjamaah. Oke. Wa surita liqudwatin, disyaratkan sahnya berjamaah itu beberapa syarat. Di antaranya niyatu iktidain, niat berjamaah. Jadi niat berjamaah itu ada 5. Cara niat berjamaah itu ada 5. 1, iktida, usolli fardu subhi iktidaan, sah. Atau cara yang kedua jamaatan, usolli fardu subhi jamaatan, sah. Cara yang ketiga iktimaman,
usolli fardhu subhi i'timaman bil imamil hadir, tak disyaratkan bil imamil hadirnya, i'timaman cukup. Atau as-salatu ma'al imam, usolli fardhu subhi salata ma'al imam, sah. Atau niatnya makmuman, usolli fardhu subhi makmuman, sah. Ada 5 cara berniat berjamaah. Namun di Indonesia ini karena orang ajam, ulama kita lebih cenderung memakai yang mudah dipahami, karena sesuatu itu mudah dikenali dengan lawannya. Lawan kata imam adalah makmum, makanya seluruh Indonesia yang lebih masyhur niatnya usolli fardhu subhi makmuman. Itu teori dalam mantik namanya. Untuk mengenal sesuatu itu lebih mudah dengan lawannya. Untuk mengenal Allah bukan dengan Allah langsung, bukan zat Allah yang dibahas, tapi membahas sifat-sifat makhluk, maka ketemulah sifat-sifat Allah. Paham ya? Tak bisa kita bahas Allah, mana bisa. Yang kita bahas itu adalah makhluknya. Makhluknya tubuhnya berjirim, berarti Allah bukan jirim. Sifat makhluk itu adalah a'rad, berubah-ubah, berarti sifat Allah bukan a'rad, berarti Allah bukanlah jirim, bukan benda, dan Allah bukanlah a'rad, sifatnya bukan yang berubah-ubah, sifatnya tetap dan qadim pada zatnya. Begitu dia. Saya mengajar itu di pondok salah. Alhamdulillah saya aktif sekarang di pondok-pondok. Saya tak bekerja lagi sudah 3 tahun. Kemarin waktu wirid di sini, kemarin masih kerja saya. Rupanya setelah saya terjun di pondok, rupanya orang kaya saya diperlukan. Semenjak itu saya tak mau kerja lagi. Saya kerja pokoknya agama Allah saja. Tak kerja-kerja lagi, ngajar pondok sana, ngajar pondok sana. Sekarang saya memegang mata pelajaran fikih, ini di antara kitab yang saya ampu di kelas aliyah. Dan juga saya mengajar kitab usul fikih. Di antara kitab usul fikih yang saya ajarkan adalah karangan Imam Haramain bermazhab Syafi'i juga, Al-Juwaini. Pak Imam tahu mungkin sirahnya. Kitab usul fikih beliau yang terkenal adalah Al-Waraqat. Yang saya sarahkan adalah sarah dari Jalaluddin Al-Mahalli, salah satu pengarang kitab Jalaluddin, salah satu pengarang kitab Jalalin, tafsir Jalalin. Dan juga saya mengajar kitab mantik. Di antara kitab mantik yang saya ajar adalah Matan Sulam, dan sarahnya itu Idul Muham. Dan saya mengajar tauhid. Kitab yang saya ajar saat ini adalah kitab Kifayatul Awam yang disarahkan oleh Baijuri. Baijuri adalah murid dari Syekh Fudoli. Syekh Fudoli mensarah kitab Matan Sanusi, yaitu keturunan Rasulullah SAW dari garas Al-Hasani. Jadi saya tahu kitab-kitab yang saya ajarkan, bukan taklid saya. Dah paham ya? Jabatan saya di Rumbai saat ini adalah ketua komisi fatwa, dengan ketuanya adalah Abu Sihat. Di kota saya menjadi anggota komisi fatwa, ketuanya adalah Akbarizan saat ini di kota Pekanbaru. Selesai. Dan kegiatan saya di kantorku adalah penyuluh agama non honorer, dan ini adalah kawasan saya karena saya adalah kawasan kelurahan Umbansari. Bersyukur juga lah bisa saya bertatap muka di Umbansari ini. Alhamdulillah. Jadi di Indonesia ulama tadi itu lebih memilih apa yang mudah paham. Walaupun cara berniat itu 5 berjamaah, tapi yang mudah dipahami oleh orang Indonesia karena mereka orang ajam dipilihlah makmuman. Jadi kalau kita berjamaah wajib dihadirkan itu. Usolli fardhu subhi makmuman, wajib. Itu wajib dalam niat mentakyin menjadi makmum. Itu dia. Kita lanjutkan lagi. Kapankah niat itu dihadirkan? Waktu saya bikin soal, santri jawabannya apa? Ketika mengangkat tangan takbiratul ihram. Salah lah. Mengangkat tangan takbiratul ihram itu sunat angkat tangan. Mengangkat tangan di dalam solat ada 4 tempat sunatnya. 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika ruku, 3 ketika bangkit dari ruku, 4 ketika bangkit dari duduk tahiyat awal. Niat itu dipasang bukan ketika mengangkat tangan, tapi ketika takbiratul ihram. Di mana tempatnya? Di antara hamzah dan ro. Mulailah Allahu Akbar. Cuma orang awam ini susah menghadirkan ketika takbiratul ihram. Makanya dibagilah oleh ulama cara berniat. Ada muqaranah urfi, ada muqaranah hakiki.
Ada istighdar urfi, ada istighdar hakiki oleh dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya bagaimana? Supaya kita mudah berniat, maka dihadirkanlah istighdar urfi, yaitu menghadirkan niat secara global sebelum takbiratul ihram, sehingga seandainya tidak bisa menghadirkan pada takbiratul ihram, dianggap cukup niat itu oleh mayoritas ulama. Paham ya? Sebenarnya niat itu adalah dihadirkan ketika melafazkan huruf hamzah sampai kepada huruf ro. Itu sulit bagi orang awam, karena menghadirkan niat, menghadirkan solat ketika niat itu sulit. Tapi kalau ayahanda menghadirkan kampung dalam 1 detik bisa. Picinglah mata sekarang, bayangkan kalau udah sampai ke kampung, bisa tuh. Tapi kalau solat, bayangkan tak bisa. Begitu beratnya solat itu. Tapi menghadirkan pulang kampung, menghayal, dia lah tahu, langsung nampak warna rumah di kampung warna putih, omak lah terbayang menyambut awak datang. Benar kan? Tapi ketika solat menghadirkannya, ketika dalam niat sangat sulit sekali. Maka ulama menganggap cukup dengan menghadirkan niat sebelum takbiratul ihram. Payah Ustaz, kami ke orang awam. Untuk keluar dari perdebatan, maka sunat hukumnya melafazkannya. Mazhab Syafi'i tidak mengatakan wajib melafazkan niat. Dah duduk masalahnya. Jadi bapak-bapak yang payah menghadirkan niat, lapaskan aja lah. Bid'ah Ustaz, biar aja lah orang tu membid'ah kan. Urusan ini lah. Urusan awak bagaimana menyempurnakan ibadah. Saya tak mampu Ustaz, sulit untuk menghadirkannya. Kayak baru-baru mengaji, lo baru ikro-ikro 3 lo, baru belajar ngaji. Lapaskan saja. Tak bisa bahasa Arab Ustaz, bahasa Indonesia malah. Apa lo kebayang? Tak mesti harus bahasa. Tapi kalau mantap bapak-bapak tak ragu, nak kata bayang kunci tinggal di rumah, tak perlu dilapaskan. Kadang-kadang kita mencari kunci sibuk. Waktu pergi masjid cari kunci payah. Marah satu rumah. Laden sobui, daya sobui kalau makai onda letakkan kunci pada dompetnya. Kan payah ya apa yang soji mencari-cari kunci kata ayahnya. Bisa tu rumah kena marah. Tiba di masjid, Allah astagfirullah, rupanya kunci di bawah bantal tadi. Kalau macam ini posisi kita, lapaskan aja lah niat tu. Paham ya? Lapaskan aja lah. Tak ada. Kenapa dilapaskan? Hurujan liman aujabaha, untuk keluar bagi orang yang mewajibkannya. Ulama dahulu cara mengajarkan fikih tidak pernah digiringnya orang awam untuk masuk ke hilafiyah. Bacalah kitab-kitab klasik. Kecuali fikih muqarrar ini Pak Imam ada, tamat Mesir kok. Bukan Imam Kara-Karah nih dok, Imam tamat Mesir imam kita ini. Kalau kitab klasik tak digiringnya orang awam yang berilap. Takkan dibahas-bahasnya maulid Nabi ke dah. Takkan dibahas-bahasnya orang tua Nabi masuk neraka atau surga, tidak. Pasti orang awam dikatakannya disunatkan melapaskan niat. Kenapa sunat? Hurujan liman aujabaha, untuk keluar dari perdebatan orang yang mewajibkan. Kenapa gitu? Al khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perdebatan, menyibukkan diri daripada membahas ilafiyah, mustahabun, itu dianjurkan. Iya Pak Imam. Kan tak dutur dan kan? Tak condohan kini lah. Di mana pengajian menggiring ilafiyah, di mana pengajian giring ilafiyah. Salah itu. Mana ada ulama seperti itu dulu. Kecuali kita membahas fikih muqarrar di kampus-kampus atau di kelas 7 waktu kita di pondok pesantren, dibahaslah bidayatul mujtahid, dibahaslah subulus salam. Kenapa? Itu fikih muqarrar. Cocok tuh. Lah pandai wak nahwu sorof, lah pandai usul fikih, lah belajar mustalah hadis, bagasak lah. Paham ya? Bagasak lah. Berebat-berebatlah di situ. Memang tempatnya. Ikut di masjid wirid ni hilafiyah jadi bahas. Tak perlu sama bapak-bapak hilafiyah tu dah. Yang perlu sama bapak-bapak macam mana ibadah kami benar lah tu. Memangnya perlu dia pak hilafiyah tu. Dimui bapak duduk. Saya akan amalkan aja lah yang diketahui dan menyibukkan diri pada tempat hilafiyah.
kesat hati kita, nanti payah kita khusyuk untuk ibadah tuh. Makanya Imam Suyuti ditinggalkannya perdebatan itu, pergi dia ke sepi Sungai Tigris berhalwat karena muak melihat perdebatannya. Sampai Somad berkata kepada saya, mungkin saya akan mengikuti langkah Jalaluddin As-Suyuti, Ustaz Buya. Kadang berbuya, kadang berustaz, saya foto Ustaz Somad ya. Kenapa begitu? La jenuh dia menengok hilapiah, kalau ponek dia ujat-ujat orang apa. Mungkin mengikuti langkah itu saya besok lagi ya. Berhalwat beribadah dia saya lagi. Paham ya? Jadi kalau kita sulit rasanya menghadirkan niat, lapaskan saja. Oh enggak Ustaz, ambo lah mantap aja, lapaskan leh. Mantapkan aja lah hati itu. Dan yang dikatakan niat itu memang menghadirkan qasdul fi'li muqarinan bil fi'li, bermaksud melakukan sesuatu berbarengan ketika melakukannya, itulah niat. Ketika ayah bunda berwuduk, kapan niat dipasang? Ketika membasuh wajah. Ketika ayah bunda naik haji, kapan dipasang niat? Di mikot, iya je memang. Ketika kita solat, kapan niat dipasang? Ketika takbir. Maka tidak dianggap cukup ayah bunda dari rumah lalu ngambil wudhu lalu datang ke masjid solat tanpa niat, batal solatnya, karena itu azam. Sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan dinamakan azam. Faiza azamta fatawakkal 'alal. Kapan niat? Ketika menghadirkannya pertama sekali perbuatan di dalam mazhab Syafi'i. Orang lain ada yang lain tersorah lah. Yang kami tahu contoh tu dek kaminya. Kami nak menyibukkan diri pada Ustaz tak, kalau kalah kau yang dulu. Kalau salah kau yang dulu duduk ang. Pandai macam kitab ndak? Ndak, poilah jauh-jauh. Dan duduk-duduk dengan orang boleh. Paham semua ya? Itu bedanya dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebelum melakukan perbuatan, ayah bunda lah menabung untuk haji tahun 2030. Azam namoru. Saya bertekad bulat mau berhak. Kapan niat dipasang? La baik Allahumma la baik. Di mana tu? Di mikot pak. Iya ni memang. Di mana Indonesia? Sampai masang niat. Kalau arah Indonesia, lupa saya memang. Akan kita yang pernah naik haji di mana kita pasang tu? Baru kita pasang niat di sana, kan begitu. Kalau wudhu ketika membasuh, kalau solat ketika takbiratul ihram, kalau zakat itilah ulama. Wajib dah pakai niat atau enggak? Yang penting kan dibayar. Oke, tinggalkan tuh, selesai. Ma'a taharrumin, bersama takbiratul ihram. Artinya yajibu an takuna hazihin niyah, artinya wajib niat ini muktarinatan, berbarengan ma'a taharrum, ketika takbiratul ihram. Saya baca dengan Arab-Arabnya sekali biar donga di imam dan tak berutuh kan gitu. Jelas kitab yang dibaca. Wa iza lam taqtarin niyatu nahwil iktida, bagaimanakah kalau dia bersama-sama tapi tidak dia niat jemaah? Bagaimanakah hukumnya? Dia tegak di belakang atau tegak di sini, laki-laki. Dia solat bersama imam tapi tidak meniatkan menjadi makmum. Ini dia. Wa idza lam taqtarin, apabila lam tuqtaran, apabila tidak dibarengkan niat seperti iktida mengikuti imam bitaharrum dengan takbiratul ihram, lam tan akidil jum'ah. Kalau solat Jumat tak sah solat Jumatnya. Kenapa? Berjamaah disyaratkan pada Jumat. Kalau solat Jumat tak sah. Bagaimana kalau solat selain Jumat? Nah ini dia. Listiratil jamaah, karena dalam Jumat berjamaah itu disyaratkan watan akidu ghairuha furoda, tetapi solat selain Jumat solatnya sah tetapi dianggap solat sendiri. Ya itu dia, bukan batal, karena yang membatalkan solat tidak ada. Yang membatalkan solat itu dalam mazhab Syafi'i keluarnya salah satu dari dua jalan, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kan ya, tertidur tidak kokoh pada tempat duduknya, berarti tidak ada yang membatalkan solatnya, berarti solatnya sah tetapi furada, solatnya dianggap solat sendiri. Orang dapik 27 awak dapik lah cik, tapi ingat falau taraka hazihin niyah,
jikalau dia meninggalkan niat menjadi makmum atau mengikuti imam, au sakka fiha, atau dia ragu, tadi saya niat sendiri atau niat jadi makmum ya, wa taba'a musallian, lalu dia mengikuti gerakan imam, ditunggu-tunggunya gerakan imam itu, fi fi'lin, dalam perbuatan seperti apa, ka'an hawali ruku, imam ruku baru dia ruku, mutabi'anlah, mengikuti si imam, au fi salam, atau dia rakaat kompek tak salam-salamnya don, ditunggunya imam salam. Kalau seperti itu, kalau dia bermaksud mengikuti imam, wa tala urfatin intizaru, dan lama secara uruf menunggunya, batalat solatu, batal solatnya. Kalau dia solat sendiri jangan menunggu gerakan imam, karena dia mengikuti tapi tidak meniatkan, berarti batal solatnya. Tapi kalau dia solat sendiri saja, ya sahlah solatnya. Tapi rugilah awaklah hadir berjamaah tapi tidak menghadirkan niat menjadi makmum, solatnya sah. Oke ya, nanti kita diskusi. Bagaimana imam? Kalau menjadi makmum meniatkan jamaah kan wajib. Ketika menghadirkan takbiratul ihram, apakah imam wajib menghadirkan niat menjadi imam? Akhirnya wa niyatu imamihi, dan niat imamnya atau niat jamaah, sunnatun lil imami, adalah sunat bagi imam. Oke, fi ghairi jum'atin, tapi selain solat Jumat, liyanalu fadlal jamaah. Kenapa begitu sunat? Agar imam pun mendapatkan keutamaan solat berjamaah. Kayak contoh, tegaklah seorang sini, datang bunda payah, bunda di belakang bagi kode ya, lebih kan laki-laki boleh, pula tak boleh dalam satu masjid, tak ada mutlakon kok. Bunda di atas, imam di bawah, sohan mutlakon. Kalau dalam masjid, imam di sini dalam tu, ayah di sini, imam dalam pintu tua, sah mutlakon. Kalau di dalam masjid, ya sah. Di atas sana pun sah. Yang penting dia tahu perpindahan imam, tahu dia imam berpindah, salah tuh. Mau dalam kamar nih dia ke, yang penting masih dalam masjid. Mau di dalam kamar garim ke, bunda di atas ke, bunda di belakang sini, sah apa pula tak sah. Nah, ada dia solat sini sendiri, datang ayah tegak di sampingnya, Allahu Akbar, jadi makmum, sah Ustaz? Sah. Dapat jamaah? Dapat. Imam? Tunggu dulu. Kalau imam kalau tidak meniatkan menjadi imam, tidak mendapatkan fadilah jamaah, maka dikatakan liyanala fadla jamaah, agar imam pun mendapat keutamaan berjamaah. Niat menjadi imam adalah sunat. Boleh dia sendiri, tiba-tiba ada 3 orang di belakang, 5 orang, imam tengok, pantanglah banyak makmum ni lupa mah ya. Sah. Tapi kau bisa solat isya Ustaz, tak dijaharkan deh imam tu, nak onturnya dah. Menjaharkan pada tempat jaharkan sunat. Sunat hukumnya, siapa bilang wajib? Seandainya imam kita Ustaz Nasri lupa Allahu Akbar solat isya, tidak dijaharkannya, apakah sah solatnya? Sah. Cuma yang jadi masalah pahalanya kurang. Kenapa? Ada kesunahan yang ditinggalkan, yaitu ria pada tempat jahar. Paham ya? Oke, selesai. Niatu imami au jamaah sunnatun li imamin. Niat imam berjamaah adalah sunat bagi imam selain Jumat. Kalau sejumat wajib menghadirkan imamannya, wajib mentakyin imamnya. Tapi selain Jumat tidak. Liyanala fadlal jamaah, agar imam juga mendapatkan fadilah jamaah. Dan juga lil khuruji min khilafin man aujabaha, untuk keluar dari perdebatan, karena ada orang yang mengatakan wajib menghadirkan niat menjadi imam. Maka dalam mazhab Syafi'i, sunat hukumnya bagi orang yang menjadi imam menghadirkan niat imamnya.
Begitu juga ayah bunda di rumah, ayah solat sendiri, abang Den solat mah jadi makmum lah Den. Boleh, apa pula tak boleh. Tapi abang saya tak tahu dah Ustaz, saya jadi makmumnya. Ya dapatlah abang cik, awak 27 merana lah abang kan, awak dapat banyak, abang dapat sikit. Makanya di Indonesia supaya sama-sama dapat, dalam kitab fikih dah ada Pak Imam, mana lo ada. Tapi supaya sama-sama dapat, masa kita dapat 27 kita numpang dengan dia jadi imam jamaah supaya dia jadi imam kita. Maka di Indonesia dia jauhlah dia ulama sentuh sengene ikonyo ha tandoko ndak kena ada kita fikir tu dah. Begitulah ulama kita mengajar kita. Ulama Indonesia pun dah ahli bid'ah dah. Tentunya bagaimana mengajarkan umat di beragama. Mana ada dalam kitab ni sebutnya, tidak ada. Tapi supaya imam juga mendapatkan jamaah, karena liyana la fadla jamaah, agar imam juga ada dibagi kode lah Pak Imam. Di Indonesia, di Moka ada kan ada tu dah. Mana lu ada? Paham ya? Di Indonesia ada dulunya Pak, supaya imam juga dapat fadilah jamaah. Ulama Indonesia kok cerdas-cerdas. Buktinya Nawawi Al-Bantani, Sayyid ulama Hijaz dia. Sanad hadis dunia ni, Jawa itu banyak kiai, banyak habib. Di Sumbar tak ada habib tu Pak. Kalau ada orang mengaku Sumbar ngaku habib, dia tu perlu ditelaah dulu. Iya, maksud saya keturunan Rasulullah tak singgah sampai ke situ dah. Karena orang Sumbar nak main pelabuhan dah. Tapi sanad ulama hadis dunia itu orang Sumbar. Seluruh Indonesia ni ngambil hadis dari orang Sumbar. Al-Padani, betul memang Muhammad Isa Al-Padani. Mana ada, memang betul Sumbar tu agak unik sikit. Unik sikit dia. Dakwah Islam paling sukses di Sumatera Barat. Tak percaya, pergi ke Sumatera Barat, carilah ke pelosok kalau ada yang non muslim. Tapi kalau Melayu katanya lambang Islam, apoilah ke pelosok tu, masih banyak yang Buddha dan Hindu. Jadi janganlah sembarangan, bukan sembarangan dah. Orang yang mendapatkan gelar Syekh tanpa sekolah dipanggil dibagi Syekh. Orang Sumbar juga baru perempuan, anggota Dewan Perempuan pertama zaman Soekarno. Bukan orang bodoh tu, orang pintar tu. Makanya saya heran ada orang mencela Hamka bukan ulama. Terkejut saya mendengarnya. Ulama mati memang. Hamka itu dipanggil ke Al-Azhar, dibagi gelar doktor, bayangan. Hamka itu dipanggil ke Al-Azhar, tidak tanggung-tanggung Al-Azhar itu ya. Dah jutaan ulama terbit dari Al-Azhar tu dipanggil Hamka ke sana, dibagi gelar doktor tu. Kira-kira pandai atau cerdik atau enggak tu? Seluruh Indonesia ni dulu, tempo dulu cuma 2 orang yang mendapatkan gelar dari Mesir, dipanggil dibagi gelar kehormatan. Kedua-duanya orang Sumbar, satu laki-laki, satu perempuan. Dari mana Ustaz tahu? Ambo kuliah tentu ambo tahu. Itu isi makalah ambo dulu. Paham ya? Orang banyak tak tahu. Muhammad Isa Al-Padani itu disitulah rujukan semuanya. Kalau ilmu falak, bagaimana cara menghitung perjalanan bulan dan matahari, sanadnya juga orang Sumbar, Hatib Al-Minangkabawi. Seluruh pondok di Indonesia ini ke situlah sanadnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah, berarti masuk neraka lah Hatib Al-Minangkabawi. Seluruh pondok di Indonesia sanadnya ke sana. Sulaiman Ar-Rasuli murid Hatib Al-Minangkabawi. Berdirilah Chan Wong. Mustafa Husain berguru dengan Hatib Al-Minangkabawi. Berdirilah sekolah Mustafawiyah Purba Baru. Iya kan? Mana ada, memangnya tak pakai sanad orang sekolah. Kalau ada orang mengatakan sanad tak penting dalam agama ini, terganggu barangkali akalnya.
terganggu barangkali akalnya. Seandainya di sini azan dibantai lagu Jawa heboh enggak? Dari mana dapat lagu tu? Pasti ditanya kan? Saking pentingnya sanad itu untuk menjaga agama. Kalau agama tanpa sanad maka semua orang akan bebas berbicara. Cukup kembali Quran dan hadis. Saya pun bisa bicara. Kacau lah agama ni. Kacau agama ni, Pak. Satu hadis semua orang menginterpretasikan. Kacau agama ni. Percayalah saya bilang. Maka kembalilah kepada pewaris para nabi. Mereka yang lebih tahu bagaimana Al-Quran dan bagaimana hadis, bukan kita. Apalagi kita akhir zaman ini terpengaruh oleh amplop, terpengaruh oleh materi dunia. Tak jujur kita dalam bab ilmu. Lebih jujur orang dahulu daripada kita. Saya tak bagi amplop, tak datang saya ceramah mungkin kan gitu kan. Jujur-jujur aja lah kita dalam bab ilmu ni. Sadar aja lah kita miskin ilmu, sehingga kita tawadu apabila berjumpa dengan kitab-kitab ulama. Makanya orang di Yaman sebelum belajar dicium-ciumnya kitab Tuhan. Memuliakan orang punya kitab, bukan menyembah orang punya kitab. Mana ada? Asy'ariyah tak pernah menyembah makhluk, mana ada? Dalam keyakinan Asy'ariyah makhluk tak punya perbuatan. Jangankan orang dalam kubur, Pak Imam ini pun tak bisa memberikan manfaat kepada saya. Seperti itu akidah 50 tu. Mana ada orang Asy'ariyah minta dalam kubur? Fitnah semua itu. Tahulah saya ngajar itu. Kecuali saya tak ngajar itu, ialah mana ada. Tapi kok ustaz orang solat di kuburan Rasul, di kuburan waliullah, sama antum solat di Mekah lalu berdoa di Multazam. Memangnya Multazam yang mengabulkan doa? Bukan, tetapi Allah menciptakan kabulnya doa berbarengan dengan kemuliaan Multazam. Allah yang menciptakan terpotong tangan berbarengan ketika pisau menyentuhnya. Allah yang menciptakan HP saya tersenggol jatuh berbarengan ketika saya menyentuhnya. Saya tak punya perbuatan. Mulai paham? Mana ada. Dah kembali ke fikih. Nantilah kita bahas tauhid itu kapan-kapan. Kalau panjang umur orang sekarang banyak tak tahu akidah 50 tu, sehingga dapat sesuatu yang baru dianggapnya, oh inilah emas, berarti yang selama ini kita anggap emas rupanya perak. Ketahuilah saudara muslimku, tak selamanya yang berkilat itu adalah permata. Kadang-kadang kita tertipu, rupanya kaca. Dah kembali sini. Oke. Berarti kalau ada orang dijadikan imam lalu dia tidak meniatkan jamaah, solat makmum sah, karena niat menjadi imam itu disunatkan. Oke. Bagaimanakah hukumnya orang yang solat sendiri tapi niat jadi imam? Ini dia kita bahas. Mana ada ulama dulu, jangan pikir kita lebih pintar dari ulama dulu. Ulama dulu sedetil apapun dibahas dalam kitab mereka, sedetil apapun. Mana ada. Kita saja merasa sok-sok pintar, seakan-akan ulama dulu lalai dari hal ini. Tanyakan kepada saya, ada tidak masalah yang lupa oleh ulama? Kita hanya tinggal mengkias-kias. Maka ada pembahasan dalam kajian usul fikih, tahrijul furu' alal usul, ya Pak. Ada kan? Mengembalikan kepada kaul ulama. Kadang-kadang saya geram juga melihat orang-orang seperti itu tuh. Janganlah orang awam ini dikabur-kaburkan dengan agamanya. Jangan dikabur-kaburkan. Makanya ada pembahasan saya pernah sampaikan kepada pentolan orang itu. Saya tanyakan, kalau memang bisa kembali kepada hadis langsung kepada Quran, takkan mungkin Dr. Mawardi sampai ke Madinah itu 12 tahun sampai membahas tahrijul furu' alal usul. Masalah yang timbul sekarang tak ada hadis, tak ada Quran, bagaimana dikembalikan kepada kaul-kaul ulama? Itu nama tahrijul furu' alal usul. Saya alhamdulillah sempat juga membaca kitab itu, walaupun tak sempat dulu di pondok belajarnya. Bagaimanakah hukumnya orang dia solat sendiri tapi niatnya berjamaahnya dia? Macam ayah bunda di rumah lah. Bang, sama awak solat dia bang. Ya dan tunggu kau dia solat dia. Ambo solat duluan dan tunggu, boleh tak? Masa saya dengan Pak Imamnya, Pak Imam samalah solat, Pak Imam dah siap wuduk. Yalah Ustaz, saya tunggu Ustaz. Solat dia duluan jadi imam, diniatkan dia langsung, boleh tak? Ni dia. Wa tasihu niyatuha, dan sah solat berjamaah, niat berjamaah ya,
ma'a taharrumihi, ketika dia takbiratul ihram, wa illam yakun khalfahu ahadun, sekalipun tidak ada seorang pun di belakangnya. Tapi ada koidnya, ada syaratnya. In wasaqa bil jamaah alal aujah, jikalau dia yakin akan ada makmum, seperti nampak dia berwudu atau istrinya berkata, bang jamaah wak yo bang, yolah dan tunggu, dibantainya ya agak panjang karena istrinya masuk kamar paham ya? Karena itu kamu ditunggunya, boleh. Kenapa begitu boleh? Li'annahu sayasiru imaman, karena nanti dia pun akan menjadi imam. Boleh. Atau saya nampak di masjid ini kan biasanya berjamaah nih, nampak saya ada orang ambil wudhu, ini bapak ini biasanya pasti berjamaah nih, dia tahu nih walaupun saya sholat sendiri nanti dia menjadi makmum saya, saya niatkanlah jadi imam dari awal. Boleh. Bagaimanakah kalau imam tidak meniatkan menjadi imam? Ini dia. Fa illam yanwi, jikalau imam tidak meniatkan menjadi imam, walau li adami ilmi, walaupun tanpa sepengetahuannya, bil muqtadin, ada orang di belakangnya, pertama dia sholat sendiri, tiba-tiba lah ramai, dia tidak ada niatkan menjadi Ustaz, seorang sholat juga, tiba-tiba lah ramai di belakang, datang surang, alah panjang tetap, panjang satu, bagaimana? Ini ya. Fa illam yanwi, jikalau dia tidak meniatkan imam tadi menjadi imam, walau li adami ilmi bil muqtadin, walaupun dia tidak tanpa sepengetahuannya ada orang yang menjadi makmum di belakangnya, hasalalahum al fadlu, maka makmumnya mendapatkan fadilah jamaah dunahum, tapi imamnya tidak. Salatnya sah, makmum dapat pahala berjamaah, imamnya tidak, gara-gara tidak dipegang bahunya, tidak tontunnya. Maka ulama di Indonesia cerdas dia, Pak. Yang mengerti dengan orang Indonesia adalah ulama yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya, bukan dari Saudi, bukan dari Maroko, bukan dari Mesir, tapi ulama yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau ikut model yang ikut cara mengajarnya kok payah diajak berzikir kok. Oke lah, orang kok suka bergondang-gondang supaya biar juga berzikir. Apa hobinya bergondang? Kita buat badiki ya. Apa lu bayar? Babak pertama, sudah tu kita bawa lagi suluk. Kita bawa hitung-hitungan zikir leh. Duduklah sampai 10.000 zikir tu. Pertamanya badiki ya dulu. Ulama kita ini cerdas, ini Indonesia ini cerdas. Saking cerdasnya, masuk Islam ke Indonesia, setetes darah pun tak tumpah. Saking cerdasnya ulama Indonesia, sampai tak tahu siapa yang membawa Islam pertama di Indonesia. Tiba-tiba lah ada kerajaan aja, tiba-tiba lah punya anak. Allahu Akbar. Tapi di Mesir Amr bin As, iya kan? Di Spanyol Jabil bin Tariq, joleh penakluknya, joleh pembebasannya. Indonesia siapa? Mana ada. Karena begitu indahnya Islam masuk ke Indonesia. Mereka bergaul dulu, orang ini bidu, ini unda. Setelah mereka kenalan-kenalan, jualan, dimasukkan Islam. Setelah masuk Islam dikawinkan anaknya. Bani Hasim itu kata ganteng, masalah ndak ada kan anak gadis kan menulak dong. Keturunan Rasulullah itu kata ganteng, tengok Habib Rizik panjang hidungnya. Mana kan ada anak gadis menulak. Sultan Syarif Qasim seganteng itu siolah menulak. Jadi raja lah dia. Keturunan Rasulullah itu memang kata ganteng. Bani Hasim itu cirinya kata ganteng. Cuma yang jadi masalah mereka ini religius. Bani Hasim itu jarang yang kaya itu Bani Umayyah. Dari dulu perang-perangan. Makanya ketika Bani Umayyah megang kerajaan aman-aman saja, nyinyo sama inyonya. Tapi ketika sampai ke tangan Ali bin Abi Thalib, bermunculan leh. Jadi memang udah tahu orang tu bagaimana menghancurkan Islam. Jadi pura-pura mendukung Ahlul Bait, muncullah Syiah, seakan-akan Syiah membela keluarga Rasulullah. Jangan seperti orang Syiah
terlalu menyanjung keluarga Rasulullah sampai menyembahnya, menganggap Rasulullah Jibril salah memberikan wahyu. Jangan pula seperti orang lain membenci keluarga Rasulullah. Maka kita ini adalah orang yang berada di tengah-tengah, menempatkan keluarga Rasulullah pada posisinya. Jangan bilang pula ini keluarga Rasulullah setara dengan Rasulullah, tidak. Makanya kita lebih cenderung mengatakan wa ala alihi, itu kadang-kadang wa alihi, tidak kita datangkan ala terkadang dalam kitab untuk mengingatkan kepada kita ahlul bait tidaklah semulia Rasulullah. Yang diperselisihkan oleh ulama adalah mana yang lebih mulia, ahlul bait Rasulullah kah atau Abu Bakar Siddiq? Kalau sahabat yang paling mulia kan sepakat orang mengatakan yang paling mulia adalah Abu Bakar. Mana yang lebih mulia, ahlul bait atau Abu Bakar? Baru ikhtilaf ulama, barulah ikhtilaf dia. Ini dibenci juga keluarga Rasulullah itu, dibilang pula sesat lagi. Hati-hati, ikutilah ulama yang dicintai oleh ahlul bait, dan berhati-hatilah terhadap ulama yang tidak disukai ahlul bait. Berarti ada sesuatu yang di sana yang tidak kita ketahui. Paham ya? Ikutilah ulama yang dicintai oleh ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berhati-hatilah terhadap ulama yang tidak disukai oleh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada sesuatu yang di sana yang tidak kita ketahui. Nah, kita kesini lagi. Kalau ada orang dijadikan imam, tiba-tiba makmum dah banyak di belakangnya, dia tak tahu, maka solat mereka sah, makmumnya mendapatkan fadilah jamaah 27 dunahu, tapi imamnya tidak. Tapi ustaz, imam itu pas rakaat kedua nampak dia kaki imam makmum tu, rupanya saya jadi imam. Dia memasangkan niat pada rakaat kedua. Bagaimana tu? Ini dia. Wa innawahu, jikalau imam tadi meniatkan menjadi imam bil asna'i, di pertengahan solat, hasalalahul fadlu, maka dia mendapatkan keutamaan berjemaah min hina izin, semenjak terhitung dia memulainya. Berarti semenjak rakaat kedua, ketiga, keempat dapat jamaah dia. Rakaat pertama tidak, karena dia tidak menghadirkan niatnya. Paham ya? Boleh. Nampak ayah solat di rumah seorang, abang tak bagilah situ. Bagi bang, ambo jadikan abang imam ya, biar abang dapat 27, dia bersedekah pahala ke abang ya. Ambo bersedekah pahala ke dia ada dulu selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, jadi ada orang solat sendiri. Lalu Rasulullah berkata, tidak adakah di antara kalian yang mau bersedekah pahala dengan orang itu? Maksudnya menjadi makmumnya agar dia tidak solat sendiri. Dalam riwayat ada yang menyebutkan yang tegak itu Abu Bakar. Bersedekah pahala. Pertama dia solat sendiri, gara-gara kita datang dapat dia 20 tu. Bersedekah apa? Tidak adakah yang bersedekah di antara kalian untuk orang ini? Bersedekah pahala. Paham ya? Kadang-kadang perbuatan orang lain berpengaruh pada orang lain. Jadi orang yang mengatakan Al-Fatihah tak sampai, sudahlah. Kalau kau yakin tak sampai, amalkan aja yang kamu punya. Kalau kamu mau yakin, mati kau dulu, kami kirim sama-sama. Kalau tak balik berarti sampai, itu aja. Kalau kiriman tak sampai kan balik kan Pak? Balik enggak, berarti sampai dulu. Kalau mau yakin juga. Menyibukkan diri pada tempat yang tak penting, janganlah. Tidak ada untung dia awak tu, apalagi orang awam ya. Baca kitab tak pandai, usul fikih tak pandai, membahas lafiah loh. Apa yang tak takziah? Buat alasan lain, ambo sibuk. Jadi buat takziah tu tak guna dah. Bacaan Quran tak sampai. Buat alasan lain, jangan masuk ke ranah itu. Ayo Maulid Nabi yuk. Kita Maulid Nabi ramai-ramai ceramah. Oh enggak, Maulid Nabi itu bid'ah. Jangan masuk ke ranah itu lah. Buat alasan lain. Kau diminta Allah bertanggungjawab, boleh tolong memasangnya. Bilang apa nak Maulid Nabi? Dia ambo anak ngajak keluar puluh. Halo mak, jago adab menjalankan fikih. Riayatul khilaf itu penting. Iya Pak Imam. Riayatul khilaf namuru. Menjadi imam saja wajib menjaga riayatul khilaf. Saya jadi imam di sini, saya mazhab Maliki. Pakai bismillah. Jangan mereka sudah jadi imam orang heboh. Riayatul khilaf. Contoh, ketika Imam Mekah datang ke Istiqlal pakai bismillah dia enggak? Pakai bismillah, dijaharkannya lagi ya. Padahal dia mazhab Maliki, sudahi situ. Dalam mazhab Maliki baca bismillah ketika Al-Fatihah makruh. Ya memang makruh hukumnya dulu.
tapi dia meninggalkan mazhabnya, mengamalkan mazhab tempatan. Kenapa? Riayatul khilaf, supaya jangan heboh orang sudah itu. Kalau tak percaya bacalah kitab fikih, kalau enggak kata suruh gurunya kemari, kita terjemahkan sama-sama kitab. Betul enggak? Sehingga orang awam ini tidak kita giring pada tempat yang tak ada manfaatnya. Orang awam macam doko bro durinya nyoha. Bagaimana niat kami sah? Tak perlu orang kullu bid'atin dolalah, tak perlu orang awam tu dah. Ini orang yang solat berjemaah itu 27 darjat, bersedekah satu dapat 700. Itu perlu orang awam doa. Setelah solat itu berzikir, itu perlu orang awam. Kullu bid'atin dolalah, tak perlu dia tu dah. Lah ada ulama membahasnya. Kalau memang sepakat pasti dilarang. Kalau tak dilarang berarti hilafi alaru. Tak akan dituntut awak tu dah. Paham ya? Jangan dibubuhin di daru. Berusahalah menjaga hati, jangan terjun pada tempat yang tak ada manfaatnya gitu. Oke ya, kita lanjutkan dulu. Berarti kalau tiba-tiba imam niatnya itu rakaat kedua, maka terhitung berarti bunda boleh ya. Berarti ayah solat sendiri nih lah 2 rakaat tahiyat awal, datang bunda, bang, kamu jadi makmum abang bang ya, Allahu Akbar. Bunda dapat darjat 27, laki dapat 27 tapi dari rakaat kedua. Bang, dari rakaat ketiga. Paham ya? Boleh. Hina izin. Oke, selesai. Oke. Dah masuk suruk. Kamu tengok matahari lah mulai terang. Berarti sekitar 5 menit mungkin lagi masuk suruk. Dalam mazhab Syafi'i setelah terbit itu 15 menit untuk daerah Pekanbaru. Dalam mazhab Syafi'i ya. Boleh disunatkan melambatkannya khurujan liman. Untuk berbeda pendapat keluar dari perdebatan, karena ada yang mengatakan boleh ketika terbit matahari solat duha boleh. Maka untuk keluar dari perdebatan naikkanlah agak sepenggalahan. Itu namanya tuh. Makanya ulama dulu tuh digiringnya orang jangan masuk ke perdebatan tuh. Oke? Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Kalau tak dapat sama saya, nanti mungkin Pak Imam terbaca. Bisa saja yang saya baca tak terbaca oleh Pak Imam, yang terbaca oleh Pak Imam tak terbaca oleh saya. Jadi karena kita ramai tentu saling melengkapi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, mana mikrofon kasihkan kepada yang mau bertanya. Ya. Nah, ada mikrofon panitia? Ada jamaah bertanya. Yang bentuk pahala itu bentuk macam mana? Cuma singkat aja bertanya satu aja. Allah tu maha sayang dengan kita, sehingga pahala tak nampak dan dosa pun tak nampak. Kalau di akhirat nampak Pak, di akhirat dosa nampak. Kalau ada orang pincang-pincang jalannya, pasti nyoba bini lebih dari cie, langsung dipastikan bersama. Kalau ada orang di akhirat pengen condoko jalan, itu pasti bini lebih dari cie, langsung nampak. Tak bisa ngicu. Kalau di dunia bisa. Di mana abang bang? Maaf deh, abang lagi rapat. Ada rumah bini mudanya di dunia. Karena dosa tak nampak. Kalau sempat pahala nampak, le tolong apa bangun masjid Pak? Siapa yang paling kaya di sini? Siapa yang sanggup bangun? Kalau nampak pahala tu ada yang sanggup bangun masjid. So godang apa masjid kan dibuat? Kan ada kata-kata kadang. Dah usah pahala le Pak. Diadakan di sini 50.000 sekali solat, kira-kira pecah nak masjid kau. Tapi Allah maha adil. Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nampak? Dan dosa pun tidak dinampakkan oleh Allah. Seandainya dosa nampak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang akan berani jadi ustaz? Bertanya ambo dulu. Pak Imam berani jadi imam kalau dosa nampak? Seandainya dosa warna hijau, maka saya lah paling banyak dosanya saat ini. Dan masjid inilah paling banyak dosanya karena karpetnya warna hijau. Seandainya dosa itu warna hijau, pulanglah ambo ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, ini gajian abang dek. Datang bini di toko pintu, pang. Abang jam berduto mana sisanya bang? Enggak dok, dek segitu adanya. Abang berbohong. Dari mana kamu tahu abang bohong? Muka abang hijau. Seandainya dosa itu nampak, saya tak terbayangkan. Takkan istirahat pengadilan agama orang bercerai gara-gara jujur. Ibu nah sekarang ibu siap tak menerima seandainya bapak ini berkata sejujur-jujurnya? Siap tak? Saya tantang ibu-ibu dulu. Ibu-ibu ini siap.
kau siap yo. Paham apa maksudnya apa? Itulah karena kasih sayang Allah maka tak dinampakkannya pahala dan dosa tu. Seandainya bapakku berkata sejujur-jujur mau pingsan di tompek ibu. Dan sebonan yo kawin lagi dan dek, tapi macam mana dan takut je kau apa kata ibu. Tak terbayang sama kita dah. Tapi Allah Maha Adil. Dia tutupi pahala, dia tutupi dosa sehingga dunia ini berjalan apa adanya. Sehingga yang jadi ustaz tetap nampak ustaznya, dosanya ditutupi oleh Allah. Maka jangan sombong ketika kau menjadi orang baik, karena kebaikanmu disembunyikan oleh Allah. Dan jangan berputus asa terhadap orang yang jahat, barangkali kau belum nampak kebaikannya. Paham belum ya? Kau nampak orang jahat disumpah-sumpah aja, doakan dia, ajak dia kepada kita. Tapi lah ponek dia mengajaknya ustaz, kalau bisa wak memberi hidayah berarti wak Nabi tu mah. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah jadi tegur Allah gara-gara maksa kok. Kau pamandan kau ya Allah, kau pamandan ya Allah, ada leh. Nabi Nuh juga memaksa Allah, aku anak dan ya Allah, aku anak dan ya Allah. Bu, dia bukan keluarga kamu, benar dalam ayat Quran. Ditegur Allah, tugas kamu hanya mengajak dan menyampaikan. Nasihun amin. Nah, itu tugas kita, bukan pemberi hidayah. Gimana sih? Kalau kita mana, saya pernah tanya kepada tukang ruqyah, ruqyah ini untuk mengobati orang atau bisa memberikan hidayah? Bingung dia jawab. Untuk memberi hidayah Ustaz, kalau memang ruqyah ini bisa membuat orang menjadi taubat, maka paman Rasulullah telah bertaubat gara-gara itulah. Tetapi hidayah itu adalah hak Allah, tetapi Allah berikan bergandengan ketika penyakitnya disembuhkan, maka timbullah hidayah. Mana ada kita bisa memberikan hidayah? Bisa, mana bisa? Kalau memang bisa, anak ustaz pasti elok sodonya. Buktinya anak ustaz masuk penjara kok. Benar? Karena bukan kita yang memberikan hidayah. Bertakwalah kepada Allah sehingga kita selamat berjumpa dengannya. Jangan menyibukkan diri pada tempat yang tak ada untungnya buat akhirat kita. Percayalah saya bilang, jangan campur-campuri lanah hirafiah tu. Biarkan saja berjalan apa adanya. Kalau sepakat ulama mengharamkannya, maka tinggalkanlah bersama-sama. Kadang-kadang kita ni lucu bang. Pada tempat sepakat awak ontok-ontok je, tapi pada tempat hilafiah bicara nak tanggung godangnya. Sepakat tak kita mengatakan minuman keras itu haram? Buktinya depan masjid ada jual-jual. Tak berani awak menghajarnya dong. Kemanakah gerangan orang yang suka-suka mengatakan demikian? Kunut subuh hilafiah. Kalau ada yang membid'ahkan kunut subuh, sini saya tantang. Di manakah posisi Umar di hadapannya? Bukankah Umar berkunut subuh setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Wa kunut Umar. Maka ada dalam kitab itu wa kunut Umar, disunatkan bagi imam yang mamanya terbatas, makmum imaman maksurin, atau orang solat sendiri menambah kunutnya agak panjang, ditambah dengan kunut Umar. Kalau memang bid'ah, di mana kita letakkan Umar nih ha? Ya tapi kan sesuatu yang baik diteruskan bagus enggak? Atau apa masalah leh? Bahas aja orang yang tak solat subuh tu ha. Macam mana caranya? Cat ukur ke rumahku kalau cat hijau tak sembahyang orang tu ha. Bagaimana Pak Pengurus? Itu yang dibahas. Kalau kunut tu tak perlu dibahas tu dong. Karena itu telah dibahas dari dulu. Awak kau terima tinggal masak aja. Yang lah masak tinggal makan. Yang tak kunut silakan makan yang tak kunut tu. Yang kunut makan pakai kunut. Masing-masing ada ulama diikutkan. Selesai. Aman kan? Aman lah. Makanya ada muparokoh dibahas dalam fikih. Kenapa dibahas muparokoh? Supaya jangan heboh. Ampun dah sempat kunut subuh dah Ustaz. Muparokoh supaya jangan ribui. Umat tidak diajak untuk berhilafi. Iko gara-gara kunut asa golok. Gimana sih? Saya sempat juga ceramah di masjid itu sekali dulu tuh. Gara-gara kunut subuh pakai golok. Datang saya ke sana. Saya jelaskan kayak gini, tak berani dia. Mana parang yang kemarin tuh? Saya mengatakan yang benar kok. Untuk apa menyampaikan yang tak benar, Pak? Silakan saja. Sebelum kita lahir dah ada dibahas. Kalau memang masuk neraka kunut subuh tuh, tak tabayang deh no. Mayoritas ulama itu mazhab Syafi'i banyak
Di mana kan di lautan tu? Berhadapan dengan hadis 2/3 penduduk surga itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tu siapa yang masuk surga? Di Indonesia kau mana lebih banyak berkunut dengan tak berkunut? Jujur dulu. Kalau apa berjalan-jalan dari dulu dak kini aja dari dulu. Waktu kita musafir kecil-kecil di kampung tu, umpamanya satu kampung tu ada 10 musoji, mana yang lebih banyak berkunut atau tidak? Tu siapa masuk surga leh? Biarkan saja hilafiah itu berjalan apa adanya. Insya Allah selamat kita beragama ni. Jangan sampai kita berpecah belah hanya gara-gara hilafiah. Percayalah saya bilang, insya Allah selamatlah agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Karena PR di depan kita lebih besar dari membahas kunut tu. Anak kita macam mana bisa solat, isteri kita macam mana bisa solat, isteri kawan macam mana bisa solat, orang sekolah tu macam mana janganlah bini orang diganggunya. Kan itu banyak tugas kita yang harus kita bahas daripada membahas tempat yang tidak Saya sebagai anggota MUI tetap mengingatkan jamaah-jamaah untuk tidak mencampuri ranah-ranah yang tak ada untungnya. Yang bagi kita, kalau bersedekah dapat ini, berjamaah dapat ini. Bagaimana masjid ini penuh, banyak jamaahnya, selesai. Aman kita tuh. Paham semua ya? Oke. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan faedah. Semoga bulan Ramadan ini Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah limpahkan afiat dan kesehatan kepada kita, amin. Allah sembuhkan kita dari segala penyakit, amin. Allah berikan rasa aman kita di negeri pertiwi ini, amin ya rabbal alamin. Supaya mendapatkan pahala, kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.